Halo, sahabat terbaikku yang paling baik hati semuka bumi ini, sapa Senja saat mengangkat panggilan dari sahabatnya, Fiona. Halo juga, sahabatku yang super sibuk sekali sekarang, sampai membalas pesanku pun lama sekali, sahut Fiona bernada sindiran. Senja pun tergelak mendengar perkataan Fiona. Ia tahu, saat ini Fiona pasti kesal padanya karena mereka jarang berkomunikasi lagi semenjak Senja sudah aktif bekerja di perusahaan ayahnya. Maklumlah, namanya juga masih penyesuaian, jadi sedikit sibuk, ucap Senja sambil mengetik sesuatu pada laptop di depannya. Iya, Nona Senja Wijaya, aku paham. Oh iya, kau sedang apa sekarang? Mau makan siang bersama tidak? Tanya Fiona. Senja melihat jam tangannya. Kurang 5 menit lagi jam 12, hampir jam istirahat. Aku sampai tidak sadar sudah hampir jam makan siang. Kau mau mengajakku makan di mana? Kau tidak bekerja hari ini? Tanya Senja pula. Kerja dong. Tapi aku lagi di jalan ada tugas di luar kantor. Jadi, apa mau makan siang bersamaku? Boleh. Kita ketemu di restoran biasa, ya, kata Senja. Oke. Sampai ketemu di sana. Senja segera bergegas menutup laptopnya lalu pergi menyusul Fiona di restoran tempat mereka biasa makan. Sesampainya di sana, Senja bertemu dengan Fiona di parkiran. Lalu mereka pun sama-sama masuk ke dalam restoran. Ketika masuk ke dalam, Senja melihat-lihat ke kiri dan ke kanan mencari tempat yang masih kosong. Karena jam makan siang, jadi pengunjung di restoran tersebut cukup ramai. Saat sedang mencari meja yang kosong, mata Senja menangkap sosok yang ia kenal sedang makan bersama seorang wanita berpenampilan anggun dan elegan. Senja melihat Bumi dan Nesha sedang makan siang bersama saat itu. Hati Senja mendadak berdenyut. Ia merasa tidak rela melihat Bumi menghabiskan waktunya bersama Nesha. Tapi bukankah mereka memang telah dijodohkan? Itu hal yang wajar bukan jika mereka terlihat bersama. Entahlah, rasanya Senja cemburu melihat kedekatan mereka. Di situ ada yang masih kosong. Ayo kita ke sana, kata Fiona sambil menarik tangan Senja menuju ke meja yang masih kosong di sana. Posisi meja itu berada di belakang tempat duduk Nesha dengan jarak yang cukup jauh, sehingga Nesha tidak menyadari keberadaan Senja di sana. Tapi Bumi, ia bisa melihat dengan jelas keberadaan Senja di sana. Ia pun cukup terkejut saat melihat Senja di sana. Ada rasa tidak nyaman di hatinya karena Senja harus melihatnya dengan wanita lain. Tapi bukan Bumi namanya kalau tidak bisa mengontrol raut wajahnya menjadi datar seperti biasa. Mereka mulai memesan makanan lalu menikmati makanan yang dipesan saat makanan itu telah sampai di meja mereka. Selama makan, sesekali Senja melirik ke arah di mana Bumi dan Nesha duduk. Hatinya sakit melihat itu, tapi matanya tetap saja curi-curi pandang ke arah sana.
Padahal seharusnya ia fokus makan saja agar tidak sakit hati. "Hei, kau kenapa? Makananmu tidak enak?" tanya Fiona. "Hah? Makanan ini? Enak kok, nih aku makan." Senja menyendok makanannya lalu menyuapkannya ke mulut. "Tapi makananmu itu masih banyak, punyaku saja tinggal sedikit. Dari tadi kulihat kau lebih banyak diam," ucap Fiona yang aneh melihat tingkah sahabatnya. Perutku agak tidak enak. Jadi aku makan sedikit-sedikit," kata Senja beralasan. "Perutmu kenapa memangnya?" tanya Fiona. "Entahlah, agak kurang nyaman." "Mau datang bulan mungkin," jawab Senja asal-asalan. "Ada-ada saja," ujar Fiona sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. "Vio, aku ke toilet sebentar." "Ya," ucap Senja lalu berdiri dari duduknya. "Ya sudah, aku tunggu di sini." "Jangan lama, ya." "Iya, sebentar saja kok." Melihat Senja bergerak menuju toilet, Bumi pun ikut bangkit lalu mengikuti Senja dari belakang secara diam-diam. Saat dirasa suasana sedang sepi, tidak ada yang lewat di sana, Bumi pun dengan cepat mensejajari langkah Senja. "Aku tidak sengaja makan dengannya di sini," kata Bumi tiba-tiba. Senja spontan berhenti lalu menatap Bumi. Sebetulnya dia agak terkejut saat tahu Bumi sudah di sampingnya. "Kau hobi sekali datang mendadak," ucap Senja. "Aku tidak sengaja makan dengannya di sini," ulang Bumi lagi. "Iya, aku dengar. Sengaja atau tidak bukan urusanku. Dia kan memang dijodohkan denganmu. Wajar kalau kalian menghabiskan waktu bersama supaya bisa lebih mengenal satu sama lain," kata Senja berusaha tegar. Padahal hatinya cukup pilu mengatakan itu. Bumi tak membalas lagi perkataan Senja. Ia hanya diam menatap wajah Senja. Entah apa yang ada di pikirannya saat itu, Senja pun tak dapat menebaknya. Setelah cukup puas menatap wajah Senja, Bumi berbalik meninggalkan Senja sendirian di sana. Senja menatap punggung Bumi yang semakin menjauh darinya. Senja menggaruk kepalanya yang tidak gatal, ia bingung dengan sikap Bumi yang tiba-tiba datang lalu tiba-tiba pergi. "Kau sudah dari toilet?" tanya Nesha. Bumi mengangguk lalu duduk kembali di kursinya. "Cepat sekali," ucap Nesha. Bumi tak menjawab. Ia hanya mengangguk saja. "Oh ya, aku rasa kalau tiap hari kita bisa makan siang bersama seperti ini. Aku tidak punya banyak waktu untuk selalu makan di luar," potong Bumi sebelum Nesha sempat menuntaskan perkataannya. Ini saja mereka makan siang bersama karena Bumi tadi kebetulan ada janji dengan kliennya di sana. Setelah kliennya pergi, malah Nesha datang menghampirinya. "Oh, baiklah. Kalau weekend bagaimana? Apa kau juga selalu sibuk saat weekend?" Nesha masih berusaha agar bisa sering menghabiskan waktu bersama Bumi. "Biasanya begitu," jawab Bumi singkat.
Sibuk apa? Tanya Nesha penasaran. Dalam hatinya tidak mungkin weekend juga masih sibuk. Bumi menoleh ke arah Nesha. Ia menatap wanita di depannya dengan tatapan mengintimidasi. Kita memang punya waktu 1 bulan untuk lebih mengenal satu sama lain, tapi aku mau semua berjalan dengan alami tanpa harus dipaksakan, jawab Bumi mengandung arti bahwa dia tidak suka Nesha memaksa untuk selalu bertemu dengannya. Tapi kalau tidak direncanakan, bagaimana kita bisa sering bertemu lalu mengenal satu sama lain lebih jauh? Tanya Nesha lagi. Bumi tampak menghela nafas dengan berat. Tidak perlu terlalu risau. Kalau memang sudah takdirnya bertemu, meskipun tidak direncanakan tetap saja akan selalu ada celah untuk bertemu, jawab Bumi. Seperti aku dan Senja. Meskipun awalnya kami saling menolak untuk tidak bertemu lagi, tapi ternyata semesta selalu mempertemukan kami kembali hampir setiap hari. Imbuhnya dalam hati. Nesha terdiam dengan jawaban Bumi. Pria satu ini memang tidak mudah ditaklukkan. Sangat berbeda dengan pria-pria yang pernah ia kenal sebelumnya. Tapi semakin Bumi menciptakan jarak antara mereka, Nesha justru semakin tertantang untuk mendekatinya bahkan memilikinya.